엄청 잘해주고. 아, 어떻게든 해보려고 하고 있어. 무슨 일 생기면 Kemudian kita diperlihatkan seorang pasukan khusus militer yang sedang bertugas. Di sini dia tidak mengatakan kepada ibunya kalau saat ini dia akan segera pergi untuk operasi militer menghadapi wabah zombie. Sayangnya, dalam operasi dia malah digigit oleh zombie. Pasukan militer yang lain pun membawa orang tersebut untuk diteliti. 잘 다녀와. Lalu kita beralih ke rekaman Pak Guru Lee. Pak Lee mengatakan kalau tubuh manusia memiliki sel darah putih untuk melawan virus tersebut. Dengan begitu bisa disimpulkan mereka yang digigit oleh zombie masih memiliki kesadaran. Ayah Onjo juga berhasil kabur dari kejaran para tentara militer. Dia selamat setelah menyeberangi danau. Di sekolah Yusan, tepatnya di ruang musik, Onjo mendatangi Suhyo dan Namra. Ia memberikan kamera tersebut. Jika saja Suhyo dan Namra mempunyai pesan terakhir yang ingin dia sampaikan. Kemudian, Namra bertanya kepada Suhyo, kenapa Suhyo mau melakukan semua ini demi dirinya. Padahal sebelumnya, Namra berencana untuk menggigit Suhyo. Lalu Suhyo pun jujur kepada Namra kalau selama ini dia telah menyukainya. Kemudian Namra mengambil kamera dan memulai rekaman. Ia pun mengatakan kalau dia juga menyukai Suhyo. 나 너 좋아해. 다행이다. Kemudian scene beralih ke Eunji. Eunji yang sekarang telah berubah menjadi setengah zombie seperti mendapatkan kekuatan. Indera pendengarannya semakin tajam. Bahkan dia bisa mendengar ikan yang bergerak di dalam akuarium. Ditambah lagi, ia juga memiliki kekuatan overpower yang mampu mematahkan pintu. Di dalam ruangan, Eunji tak sengaja bertemu dengan guru. Namun guru tersebut merasa aneh melihat kelakuan Eunji yang tiba-tiba memakan ikan hidup-hidup. Kemudian guru itu mengambil termos air dan memukulnya ke arah Eunji. Akan tetapi Eunji tak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian guru itu mengambil sebuah pisau dan berencana untuk menyerang Eunji. Eunji yang kesal karena guru itu, ia pun langsung memakan perut guru tersebut. Beralih di tempat Namra dan Suhyo. Di sini, Namra juga merasa aneh dengan indera pendengarannya. Ia seperti mendengar suara dari kejauhan. Namra bahkan tahu saat ini Eunji sedang makan dan muntah-muntah. Teman-teman Namra merasa heran karena mereka semua tak mendengar apa yang didengar oleh Namra. Kemudian Namra melihat ke temannya yang menggunakan jaket pink. Bahkan Namra bisa tahu kalau orang itu sedang ketakutan. Sementara itu, si Eunji mengatakan kalau dia memang sangat membenci sekolah ini. Namra juga memperhatikan si kacamata yang bernama Jeonyoung. Juga Namra berhasil mengetahui kalau Daesu sedang kelaparan. Sepertinya Namra juga menjadi setengah zombie seperti Guinam dan Eunji. Di kamar mandi, Guinam yang sedang membersihkan mukanya. Ia mendengar seseorang yang sedang bersembunyi. Dan ternyata orang itu adalah bosnya yang dulu yang suka membuli. Ini bos itu malah menyuruh-nyuruh Guinam. Guinam yang kesal langsung mengerjai bos itu dan membunuhnya. 괜찮아? 어? 눈가를 왜 그칠하냐? 아유, 뻥 때리지 말고 이 새끼야. 네가 일단 저기까지 뛰어가봐. 내가 왜? 일단 뛰라고. 좀비들 유인하고 나는 저쪽으로 가면서. 나는 매점이랑 반대 방향인데. 근데? 이 쫄보 새끼. 안 나가? 정신 차려, 정신. 알았어. 갈게. 가자.
뭐? 조용히 해. 이젠 내가 네 비야. 알았어? 해봐. 살려줘. Setelah membiarkan bosnya dimakan oleh zombie, saat akan pergi, Guina mengatakan kalau dia akan membalaskan dendam kepada Chungsan. Di ruang musik, Onjo berencana untuk membuat sekat meja. Mereka akan memancing zombie dengan suara dari video. Dan zombie akan masuk dari pintu depan, sementara mereka akan kabur dari pintu belakang. Kemudian Onjo mengatakan kalau mereka semua akan percaya kepada Namra dan meminta Soo-hyuk untuk melepaskan ikatannya dengan Namra. 싫어하는 것도 전염되고. Sementara itu ayah Onju sedang mengobati luka goresan yang ada di perutnya. Ia juga berencana mengambil senjata yang ada di ruang kantor polisi. Setelah berhasil mendapatkan senjata dan membunuh beberapa zombie, ayah Onjo pun pergi meninggalkan tempat itu dan terlihat suasana kota yang sangat sepi. Di ruang musik, semua siswa bekerja sama untuk membuat pembatas dari meja di tempat itu. 저기. 빙고. Dan kelompok Hari dan Mijin juga berencana untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka harus membawa si gendut dengan tandu yang mereka buat. Namun ketika di luar ruangan, tandu tersebut mengalami kerusakan. Jelas saja tandu itu tak mampu mengangkat tubuh si gendut yang sangat berat. Dengan terpaksa mereka harus kembali ke ruang latihan panah. Di dalam ruangan, si gendut meminta Mijin untuk meninggalkannya karena dia tidak mau menjadi beban. Namun Mijin mengatakan kalau dia tak akan pernah meninggalkan si gendut. Di restoran Sunchan, detektif Jae-hee memaksa polisi baru yang bernama Ho-chol untuk kabur bersamanya dengan membawa anak kecil dan bayi yang mereka temukan. Awalnya Ho-chol menolak, namun dengan terpaksa dia harus ikut bersama detektif Jae. Mereka membawa motor dan mengalihkan zombie dengan masuk ke ruang sempit. 랑 밖으로 나갈 거야. 오토바이 타고 이렇게 슝 갈 거거든? 아저씨 아들이 꼭 너만 해. 잘생겼어. 저요. 더 빨리! 소영이 새끼 너 때문에 다 떨어져라 이 개라고! 뒤 앞에도 있어 이 새끼! Di saat perjalanan menuju ke tempat pengungsian, detektif Jae-hee dan Ho-chol tak sengaja bertemu dengan pemuda yang melakukan live streaming sebelumnya. Ho-chol mengatakan untuk mengabaikan orang itu saja, namun detektif Jae-hee masih ingin menyelamatkan orang itu. Dan ketika detektif Jae-hee turun untuk menyelamatkan orang tersebut, Ho-chol malah kabur dengan membawa motor itu. Di ruang musik, semua siswa telah berhasil membuat sekat. Lalu Soo-hyuk dan Chungsan menawarkan diri untuk membuka pintu agar zombie bisa masuk. Saat akan membuka pintu, Soo-hyuk pun mengatakan kepada Chungsan kalau dia sangat menyukai Namra. Jadi Chungsan tak perlu khawatir dengan hubungannya bersama Onju. Ketika pintu telah dibuka, Chung-yong memutar musik, sehingga para zombie berbondong-bondong masuk ke ruangan itu. Mereka semua sangat kesusahan menahan kekuatan para zombie itu.
Mendengar musik yang diputar, Guinam juga menuju ke tempat itu. Sementara itu di markas militer, Komandan Jin memerintahkan kepada anggotanya untuk menelpon orang tua dari anak buahnya yang telah berubah menjadi zombie. Di sini, dia meminta izin untuk melakukan penelitian kepada anaknya itu. Kemudian saat Komandan Jin akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba saja salah satu anggotanya mengatakan kalau ada pembobolan di ruang karantina. Kemudian Komandan Jin mendatangi anggota dewan. Ia pun mengancam anggota dewan untuk tidak melakukan perbuatan yang akan mengancam keselamatan seluruh orang. Saat Komandan Jin akan pergi, anggota dewan pun mengatakan kalau seorang pemuda pemadam kebakaran sedang mencari anaknya yang berada di SMA Hyosan. Di ruangannya, Komandan Jin lalu memerintahkan anak buahnya untuk pergi membawa helikopter ke SMA Hyosan dengan tujuan untuk menjemput jikalau ada yang selamat. Karena para zombie telah berkumpul semua di ruang musik, para siswa pun berencana untuk kabur dari tempat itu dan pergi ke lantai atas. Sementara itu di atap gedung sekolah, seorang pria culun telah membuat tanda SOS dan sedang menunggu bantuan datang. Tak lama kemudian, helikopter pun datang. Dan saat itu si culun kutu kupret ini mendengar hentakan pintu dari kelompok Chungsan. Chungsan dan teman-temannya sedang berusaha untuk membuka pintu yang ternyata dikunci oleh si culun kutu kupret. Namun si kutu kupret ini malah tidak membuka pintu itu. Kemudian diperlihatkan rekaman dari Chungsan yang sedang merindukan ibunya. Namun ya, ibu Chungsan sekarang telah berubah menjadi zombie. Para siswa masih berusaha untuk membuka pintu, meskipun para zombie sudah mulai berdatangan. Begitu juga dengan Guinam yang sedang menuju ke lantai atap. Para pasukan militer telah turun dari helikopter. Ia pun bertanya kepada si culun kutu kupret, apakah masih ada teman-temannya yang masih hidup. Namun si kutu kupret bangsat ini malah mengatakan kalau hanya dia yang selamat.